Agama Islam yang kita anut ini memiliki pondasi dasar. Siapa yang membangun agamanya di atas pondasi ini, maka dijamin dia pasti tidak akan pernah ragu tentang kebenaran agama ini. Satu pondasi, saudaraku, kalimat sederhana, keyakinan. Ini pondasi dasar agama kita. Kalau setiap orang muslim di antara kita, baik lahir dalam keadaan Islam, atau dia baru menganut Islam, atau baru mungkin mau menerapkan Islam, kemudian dia bangun pondasi agamanya itu, bangunan tiang-tiang agamanya di atas pondasi keyakinan, maka pastikan keadaan Anda seperti beberapa orang yang akan saya berikan contoh berikut ini. Saudaraku, kita akan mulai dan sebaik-baik contoh adalah para salaful ummah, di antara sahabat dan tabi'in. Karena sahabat ini orang-orang yang turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka menyaksikannya. Bahkan banyak ayat Al-Quran yang turun itu disebabkan karena kejadian yang sedang terjadi di kehidupan para sahabat. Kita lihat misalnya Khulafaur Rasyidin. Apa yang membuat pondasi yang sangat kuat dalam kehidupan dan agamanya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Saya ambil contoh, saudaraku. Pada saat terjadi dalam hadis Bukhari tentang Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang jauh sekali, Mekah Palestina perjalanan sebulan, belum lagi Mi'raj ke langit dengan beragam macam kejadian yang luar biasa di sana. Ketemu dengan ruhnya para nabi-nabi di setiap tingkatan langit, kemudian belum lagi sampai di Sidratul Muntaha, kemudian melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat, kembali lagi ke Palestina, kemudian kembali lagi ke Mekah dalam perjalanan satu malam. Pada saat Nabi SAW pulang ke Mekah dan sudah terbit matahari, dalam hadis Bukhari dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW duduk di depan Ka'bah, masih merenungi kejadian semalam. Ini kejadian yang spektakuler, luar biasa. Sekarang saja, saudaraku sekalian, kalau ada orang yang mengaku siang ini dengan adanya pesawat yang sangat cepat, ya, dia bilang, saya tadi pagi berangkat dari Jakarta ke Paris di Prancis, perjalanannya 17 jam dengan transit. Dan dia bilang, siang ini saya sudah kembali dari Paris, saya yakin kita akan mengatakan orang ini bohong. Dari mana dia bisa melakukan perjalanan 17 jam pergi, 17 jam pulang dalam sekedar 4-5 jam saja? Tidak masuk di akal kita. Spontan kita menolaknya. Bagaimana di zaman itu ada seorang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tinggal di padang pasir, lalu mengaku perjalanan sebulan kecepatan tinggi kuda Mekah Palestina itu dengan satu malam. Itu pun pulang pergi, belum lagi Mi'raj ke langit. Nabi kita mulia Muhammad SAW duduk di depan Ka'bah, melongo, berfikir, merenungi apa yang terjadi semalam. Datanglah Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, yang diberikan julukan oleh orang Quraisy dengan Aba Hakam. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Jahal, artinya orang yang super bodoh. Orang ini datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Muhammad, apa yang buat kamu melongo seperti ini? Kenapa kamu seperti orang yang bingung? Nabi SAW dengan polos menceritakan kejadiannya. Semalam datang kepada saya Jibril, malaikat yang mulia, membawa burak. Burak itu seekor kuda putih bersayap. Kemudian dimanapun matanya memandangkan, ya, atau memandang sesuatu, kakinya sudah tiba di sana. Kecepatan tinggi luar biasa. Tiba di Palestina, lalu kemudian saya sholat di sana, kemudian saya mi'raj ke langit, menembus 7 lapis langit. Kemudian saya menerima perintah sholat, lalu saya kembali lagi ke Palestina dan kembali ke Mekah. Semua rincian kisah ini, tentu ini panjang, saya tidak rincikan semua kisah Isra Mi'raj, karena bukan itu saksi bahasan kita. Saksi bahasan kita adalah bagaimana perilaku sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi SAW, "Lau wuzina imani Abi Bakar fi kiffah, wa wuzina iman hadil ummah fi kiffah, la rajah iman Abi Bakar." Kalau imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan, kemudian imannya seluruh umat ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua umat Islam yang belum lahir dan yang sudah mati dan yang masih hidup, semua ditimbang, di timbangan sebelahnya, kata Nabi SAW, imannya Abu Bakar akan lebih berat. Bagaimana bisa itu terjadi? Seluruh umat yang miliaran jumlahnya dikalahkan dengan imannya Abu Bakar, keyakinannya. Ini kisahnya. Maka Abu Jahal waktu mendengar kisah dari Nabi SAW mengatakan, ini kesempatan, kebohongan besar telah dibuat oleh Muhammad dan kesempatan menghancurkan agamanya. Lalu Abu Jahal berkata, dia bilang, wahai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, apa kau mau ceritakan apa yang kau ceritakan kepada saya tadi? Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu Abu Jahal naik ke sebuah bukit namanya Abi Kubais.
Sekarang posisinya di kerajaan atau istana raja di Mekah, di dekat pintu Malik Abdul Aziz. Itu dulu ada bukit di zaman Quraisy. Kemudian kalau orang mau iklanin sesuatu, naik di bukit itu. Abu Jahal naik mengajak Nabi SAW. Lalu Abu Jahal teriak dengan suara keras, wahai penduduk Mekah, kumpullah, dengarkan apa yang Muhammad mau sampaikan. Masyarakat Mekah, setiap kali lihat ada orang naik di gunung Abi Qubais, pasti langsung bertahu ini akan ada iklan. Dan yang mereka lihat Abu Jahal. Abu Jahal ini nggak pernah naik di gunung itu sebelumnya. Belum pernah iklanin apa-apa. Dan ini raja mereka. Kemudian di sebelah Abu Jahal ada Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Al-Amin, yang memang orang yang sangat terpercaya. Semua pada ngumpul. Orang-orang kafir Quraisy ngumpul, beberapa sahabat Nabi pun yang sudah beriman ngumpul. Lalu Abu Jahal berkata, Muhammad ceritain silahkan. Nabi SAW sampaikan dengan polosnya, kejadiannya begini dan begitu sampai akhir Isra dan Mi'raj. Subhanallah, para ahli sejarah dan ahli hadis pada saat merincikan hadis ini mengatakan seluruh masyarakat Mekah yang sudah kafir tambah kafir pada saat itu. Tambah mengatakan Muhammad benar-benar pembohong nih. Lalu yang sahabat yang sempat beriman masuk keraguan di dalam hati mereka, tapi ini Abi, nggak mungkin salah. Cuma sempat bimbang. Lalu Abu Jahal turun dari gunung Abi Qubais, datang ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy dan berkata, wahai Quraisy, berita gembira, Muhammad sudah hancur agamanya. Kata mereka, apa yang terjadi Abu Jahal? Coba lihat tuh, di bawah gunung Abi Qubais, orang semua berkumpul dan meragukan agamanya Muhammad. Karena Muhammad telah berbohong besar, belum pernah ada orang bohong sebesar bohong ini. Begini dan begitu ceritanya. Sekarang kata Abu Jahal nih, tinggal satu orang saja. Kalau dia bisa kalian goyahkan keyakinannya, keimanannya, maka habis agama Muhammad. Yang lain ini sudah ragu nih. Tinggal satu orang tuh, cari Abu Bakar. Waktu itu jemaah sekalian rahimahumullah, Abu Bakar sedang ada di kebun kurmahnya di luar kota Mekah. Abu Jahal pun pergi bersama tokoh-tokoh Quraisy ke sana, juga diikuti dengan beberapa sahabat Nabi yang memang dasarnya tadi mendengarkan kisah itu dan ingin tahu Abu Bakar jawab apa nih. Ini sekarang kata kuncinya. Abu Bakar keliru menjawab, habis agama ini. Abu Bakar benar menjawab, maka kokoh agama ini. Yang terjadi saudaraku, Abu Jahal datang lalu dengan sombong teriak depan kebunnya Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar radhiyallahu anhu melihat Abu Jahal dan beberapa orang Mekah lalu bertanya, ada apa dengan kalian? Kata Abu Jahal dengan sombongnya, temanmu Muhammad sudah gila. Mana bisa dia mengaku perjalanan sebulan, pulang pergi dalam satu malam, belum lagi ketemu Tuhannya, ketemu dengan malaikat, ketemu dengan ruhnya para nabi-nabi. Itu saya tidak percaya. Ke Palestina aja nggak mungkin. Dia sudah gila. Apa jawaban Abu Bakar jemaah sekalian? Abu Bakar mengucapkan kalimat yang kalimat ini yang membuat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami tidak bisa membedakan ibadah kami dengan Abu Bakar. Solat kami, kalau kami solat, Abu Bakar juga. Abu Bakar solat, kami solat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar haji, kami haji. Abu Bakar jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan dua riwayat Bukhari. Yang pertama berbunyi, wahai Quraisy, saya telah mengimani apa yang Muhammad dapat dari Tuhannya di bumi ini, di sini, di kota Mekah, tanpa dia ke langit. Artinya ke langit itu lebih ringan. Di bumi saja saya sudah imani. Maka berarti saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi riwayat yang kedua yang jadi saksi bahasan kita. Abu Bakar berkata dengan sangat jelas, tegas, wahai Quraisy, ketahuilah kalau di depan mata saya tembok berwarna putih, terang, jelas-jelas putih. Lalu Muhammad berkata, tidak wahai Abu Bakar, tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang iya hitam. Ini keyakinan seorang Abu Bakar tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Tembok putih jelas depan mata, tapi Nabi bilang enggak, ini hitam, dia akan salahkan matanya. Sampai seperti itu. Orang-orang Quraisy enggak ada yang bisa ngomong setelah itu. Artinya mau dibilang apa lagi kalau Abu Bakar sudah berkata seperti itu. Lalu Abu Bakar memperkuat keyakinan tersebut untuk menenangkan masyarakat Mekah, datang ke bawah gunung Abi Qubais, menerangi Nabi SAW. Nabi pun SAW lagi dikerubuni oleh orang-orang. Lalu Abu Bakar dari kejauhan mengatakan, ya Rasulullah, sampai berita kepada saya Anda tadi malam sudah Isra ke Palestina dan Mi'raj ketemu Tuhan Anda, dan ini perintah sholat, pulang pergi dalam semalam, benarkah? Kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan satu kalimat sekali lagi meredam semuanya keraguan tentang risalah Nabi SAW. Beliau mengatakan, Anda pasti benar. Anda pasti benar, nggak mungkin salah. Ini pasti benar.
tambah redam pada saat itu. Orang sudah ini Abu Bakar sudah bukan lagi menenangkan diri dia sendiri, menenangkan satu Mekah. Lalu beliau menguatkan dan memastikan kalau Nabi SAW betul-betul utusan Allah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, di Mekah ini ada orang-orang Quraisy yang hafal betul Palestina. Karena hampir setiap dalam satu tahun berapa kali ke sana. Mereka hafal pintu gerbangnya Palestina. Mereka hafal Masjid Aqsa, bagaimana warna temboknya, bagaimana bentuk pintunya, berapa jendela yang ada di sana. Maka Anda, setahu kami, belum pernah melihat Masjid Aqsa, belum pernah ke Palestina. Bisakah Anda ceritakan kepada kami tentang Palestina dan Masjid Aqsa? Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, lalu Allah membukakan di depan mata saya Palestina dan Masjid Aqsa. Maka saya bisa menceritakan kepada Quraisy bentuk jalanannya, pintu gerbangnya, serta berapa tiang dan jendela yang ada di Masjid Aqsa. Sehingga akhirnya membuat seluruh orang Mekah pada saat itu tidak jadi lagi ragu dengan kenabian Nabi SAW.